Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, masa angkutan lebaran tahun 2025 menjadi yang terlama dalam 5 tahun belakangan. Periode mudik balik lebaran berlangsung mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Pemudik diproyeksikan meningkat 12% tahun ini. 146,48 juta orang bakal mudik. PT Kereta Api Indonesia menjadi moda transportasi favorit pemudik untuk pulang kampung dan balik ke perantauan. Lalu seperti apa persiapan dan terobosan yang disiapkan oleh PT KAI dalam menyambut mudik 2025? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana dalam Sapa Jember. Untuk membahas persiapan dan terobosan PT KAI Daop 9 Jember sudah hadir di studio Kompas TV Jember Vice President PT KAI Daop 9 Jember Bapak Hengki Prasetyo. Assalamualaikum Pak Hengki, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Sapa Jember. Siap. Lancar ibadah Ramadannya? Alhamdulillah, belum ada yang belum, Mbak. Alhamdulillah. Pak Hengki, ini bicara soal tradisi tahunan, walaupun ini sudah rutin, tetapi selalu ada cerita baru di tiap tahunnya begitu. Berbicara soal kesiapan PT KAI sambut angkutan mudik Lebaran, bagaimana yang sudah disiapkan hingga hari ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk mudik angkutan Lebaran tahun 2025, PT KAI mengambil tema mudik tenang dan menyenangkan. Baik. Adapun persiapan yang kami lakukan, yang pertama kami menyediakan 26 perjalanan kereta api di wilayah Daop 9 Jember, yang 24 ini KA reguler dengan 2 KA tambahan, Mbak. Dengan ketersediaan tempat duduk mencapai 178.000 lebih tempat duduk. Baik. Alhamdulillah sampai dengan per hari ini sudah terjual hampir 75%. Dan ini luar biasa animo masyarakat. Selanjutnya persiapan yang kedua, ini terkait dengan sarana dan prasarana nih Mbak. Sarana dan prasarana kami sudah dilakukan ramcek oleh pemerintah bersama dengan PT KAI dan stakeholder lainnya. Dan alhamdulillah sudah dinyatakan handal. Untuk sarana sendiri kami menyediakan 11 lokomotif dan 108 kereta. Tentu ini bisa melayani kebutuhan penumpang yang akan mudik di wilayah Tapal Kuda. Selanjutnya untuk SDM nggak kalah nih Mbak. SDM kami seluruhnya sudah bersertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh DJKA. Jadi teman-teman atau pemudik nggak perlu khawatir, PT KAI sudah siap dari sisi sarana, prasarana, dari sisi stasiun maupun dari sisi SDM-nya. Baik. Seperti itu Mbak. Untuk pengecekan dan lain sebagainya ini dilakukan berapa hari sebelumnya Pak Hengki? Untuk persiapan kita sudah 1 bulan yang lalu, Mbak. Baik. Jadi untuk ramcek itu sudah dilakukan 1 bulan yang lalu, dan langsung kami follow up apa yang ditemukan di dalam inspeksi ramcek tersebut. Selanjutnya kami juga menambah intensitas pemeriksaan, sehingga ini bisa menjadi keyakinan untuk kami bahwa seluruhnya sudah siap dari sisi sarana maupun prasarana. Seperti itu Mbak. Baik, tadi sudah dikatakan bahwa 178 lebih kursi yang disediakan dan sudah laku terjual 75%-nya. Nah, apakah ini sudah terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya Pak Hengki? Kalau untuk program sendiri kami di target 5% Mbak, naik dari tahun sebelumnya. Dan memang beberapa karakteristik penumpang di Tapal Kuda ini ada yang belinya di akhir-akhir. Jadi sudah terlihat nih dari kereta apa saja sih yang sudah full ya, sudah favorit. Itu ada Pandalungan, Belambangan Express, yang tujuannya jauh Mbak, itu sudah full. Nah, untuk yang sisa-sisa ini itu untuk KA-KA menengah. Ada KA Ijen Express yang tujuan ke Malang. Terus KA Mutiara Timur yang ke Surabaya. Jadi ini kami lagi meningkatkan promosi-promosi supaya masyarakat nggak perlu nunggu deket-deket nih, jauh-jauh hari bisa beli nih, sehingga tidak perlu berebut ya kalau sudah mepet-mepet. Seperti itu Mbak. Tadi menyinggung soal promosi, ini berapa persen ada diskon atau bagaimana? Kemarin kita sudah ada promosi 20% ya, untuk 25% untuk di hari-hari tertentu saja Mbak. Nanti bisa dicek lah di IG-nya KAI ya, di Sepursong ada Mbak ya. Pak, ini tinggal 25% yang belum terjual dan pasti akan laku ya. Kira-kira apakah ini sudah mengakomodasi semua penumpang yang akan mudik sebenarnya? Kalau melihat
mungkin dari animo masyarakat di tahun ini ya? Iya, kalau melihat prediksi ya Mbak dari tadi yang disampaikan oleh Mbak di awal, ini kan data dari BKT ya Mbak, Badan Kebijakan Transportasi, sebenarnya mungkin masih bisa lebih Mbak. Iya. Cuman memang kapasitas produksi yang ada, terus karena di tempat kami di wilayah Daop 9 Tapal Kuda juga masih single track, sehingga memang kapasitas yang bisa kami sediakan tempat duduknya baru sekian Mbak. Mungkin kalau yang ke arah Jakarta bisa ditambah kereta itu pasti akan lebih banyak lagi animo masyarakat. Jadi yang favorit juga yang jarak jauh ya, Jarak dan jauh. ini sudah laku jauh-jauh hari bahkan. Betul sekali Pak. Kalau yang jarak dekat pesannya akhir-akhir karena ya udah gampang dekat begitu ya mikirnya masyarakat seperti itu. Nah pada tahun ini Pak Hengki, kendalanya terkait dengan cuaca ekstrim yang sering terjadi dan sulit ditebak begitu ya. Betul. Ada hujan, kemudian angin kencang. Nah ini ada beberapa titik rawan yang mungkin dilalui oleh kereta api di bawah Daop 9 Jember. Ini seperti apa penanggulangannya? Ya betul. Musim hujan bergeser ya Mbak ya. Iya. Dan cukup ekstrim kalau kita lihat mungkin di beberapa wilayah di tetangga kami itu kemarin sempat terjadi bencana. Seperti Daop 4 yang kemarin sempat banyak KA terlambat. Untuk di Daop 9 sendiri, yang pertama kami sudah bekerja sama nih Mbak dengan BMKG Stasiun Juanda. Baik. Juanda, sehingga kami mendapatkan update secara real time itu cuaca di tempat kami. Di semua stasiun itu perakiraan cuaca sudah ada. Jadi ketika ada perakiraan cuaca yang di situ nanti akan ada hujan yang cukup lebat ekstrim, tenaga kami seluruhnya akan melakukan pemeriksaan, Pak. Baik. Sehingga ketika misalkan ada longsor dan lain sebagainya, itu bisa diketahui di awal. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kami melakukan mitigasi pencegahan. Pohon-pohon, terus misalkan tanah yang tinggi-tinggi itu kami perkuat, menggunakan konstruksi-konstruksi dinding penahan tanah dan lain sebagainya. Dengan tentu berdasarkan prioritas, Mbak, melihat situasi dan kondisi di lapangan. Baik, jadi sudah ada pemetaan titik-titik rawan, kemudian ada prioritas khusus untuk penanganan tempat tersebut. Betul. Nah, selain bencana, Pak Hengki, ini yang menjadi kendala yang sering kali terjadi ini adalah kecelakaan di lintasan sebidang, terutama yang masih banyak digunakan masyarakat. Ini apa ada hal yang menjadi terobosan untuk dilakukan? Ditutup mungkin yang liar-liar seperti itu? Ya. Jadi kami setiap tahunnya selalu berupaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, terutama untuk perlintasan sebidang tidak terjaga. Kami selalu koordinasi dengan pemerintah daerah, stakeholder kami, untuk memperbaiki tata kelola nih Mbak. Karena kalau kita melihat peraturan yang ada, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan peraturan lainnya, memang itu menjadi kewajiban pemerintah daerah atau yang berkewajiban terhadap jalan tersebut. Nah ini kami sudah lakukan beberapa, yang pertama kami FGD, melakukan grup diskus dengan pemerintah daerah, apa sih yang harus kita lakukan bareng-bareng. Terus selanjutnya kami saat ini juga sedang membuat polisi tidur ya Mbak ya, speed bump, nah, sehingga nanti kendaraan tuh kalau mau lewat kereta api nggak langsung nerobos nih Mbak, jadi kena speed bump agak pelan kan, nah kalau pelan, perhatian ke kanan kiri baru melintas. Nah, sosialisasi juga kami lakukan dan justru masa anggap sini kami menambah 56 tenaga luar Mbak untuk menjaga pintu perlintasan yang tidak dijaga. Kami tambah 56 yang akan membantu kami di dalam menjaga perlintasan sebidang tidak dijaga itu mulai tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 13 April. Jadi khusus masa angkutan Lebaran ya? Kita tambah 56 personil. Baik, jadi berbagai upaya dilakukan, apalagi dengan kerjasama bersama pemerintah daerah, begitu ya Pak Hengki. Semakin menarik perbincangan kita lanjut usai jeda setelah ini. Siap. Dan saudara, kami akan segera kembali.